Suara Hati. Renungan hari ini, Kamis, 18 Desember 2025. Topik, bertindak dengan tanggung jawab yang benar. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani baru di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudaraku, nas di atas adalah perkataan Tuhan Yesus secara langsung kepada para muridnya. Nas ini merupakan mengajarkan tentang kemurahan hati dan kedermawanan dalam memberikan apa yang diminta atau dipinjamkan. Intinya, kita tidak boleh menolak orang yang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk pemberian maupun peminjaman. Ada dua penggalan ucapan Tuhan dengan perkataan pertama, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Nas ini menekankan pentingnya memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, perhatian, dan kasih sayang. Penggalan perkataan kedua, yaitu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nas ini mengajarkan untuk tidak menolak permintaan pinjaman dari orang lain. Meskipun ada risiko, prinsipnya adalah untuk membantu sesama dengan apa yang kita miliki. Ucapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus saat mengajari para murid agar memiliki kemurahan hati kepada sesama. Nas di atas mendorong umat Kristen untuk memiliki hati yang murah hati dan untuk tidak pelit. Memberi dan membantu kepada sesama adalah bagian dari menjadi murid Kristus. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kemurahan hati dan kedermawanan, memberikan apa yang diminta dan dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari ajaran Tuhan Yesus tentang kasih dan pengorbanan diri. Yang menjadi persoalan kita saat ini, apakah kita harus memberi tanpa pamrih untuk mendapatkan gelar kemurahan hati dan tidak pelit, hanya untuk memenuhi kebutuhan sesama? Tentu tidak, Tuhan tidak menghendaki demikian. Sebab kita berbuat, bukan untuk mencari gelar kemurahan hati dan tidak pelit. Tuhan tidak menghendaki agar kita lebih utama untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan daripada kebutuhan kita sendiri. Kita dapat memberi bantuan semampu yang dapat kita lakukan. Artinya kita harus memperhatikan kelayakan, siapa yang layak disumbang dan dibantu. Saudaraku, terkadang kita tertipu dengan sikap manusia zaman sekarang, yang datang meminjam uang karena sangat membutuhkan dan akan mengembalikan pada waktu yang ditentukan. Tetapi setelah tiba waktu yang telah dijanjikan, ternyata tidak ditepati, malahan kita diberi janji palsu akan waktu pengembalian, dan terkadang kita mendapat makian, sungguh miris. Itulah kenyataannya. Apapun ketidaksanggupanmu, jelaslah utarakan dengan jujur dan benar. Sebab, bila kita tidak mengembalikan, bukan berarti kita terlepas dari hukuman Tuhan. Memang benar, dalam Alkitab tidak memberikan perhatian khusus pada utang piutang, menekankan pentingnya membayar kembali apa yang dipinjam dan menjauhi sikap tidak bertanggung jawab. Meskipun Alkitab tidak secara spesifik menyebutkan hukuman fisik atau penjara bagi mereka yang tidak membayar utang, namun Alkitab menekankan konsekuensi moral dan spiritual bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Menekankan pentingnya tidak menjadi penjamin utang jika tidak mampu membayarnya. Jika tidak bisa membayar, konsekuensinya bisa kehilangan harta kita. Dalam kitab Amsal 22 ayat 26 dan 27, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Artinya jangan mencoba untuk menepati pengembalian utangmu, bila tidak mampu membayar pengembaliannya. Demikian juga Rasul Paulus mengajari jemaat di Roma,
yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8, 9 dan 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Meminjam uang dengan tidak berkeinginan mengembalikan, adalah dosa di hadapan Tuhan, dan sebaliknya adalah tindakan salah, bila mana kita meminjamkan uang atau mengutangi kepada orang yang tidak mampu mengembalikan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada orang yang berutang agar menepati janjinya. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia selama-lamanya. Sebab tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mentari pagi memancarkan sinar Di ufuk timur, kicau burung mulai menyapamu. itulah anugerah Tuhan untuk kita semua, umat manusia. Embun pagi menyejukkan jiwa, Damaikan hati, hijau rumput bagai permadani. itulah kasih Tuhanku untuk kita semua, umat manusia. Kasih Tuhan tak berkesudahan Untuk kita, berkat Tuhan takkan pernah henti. itulah janji Tuhanku untuk kita semua, umat manusia. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia selama-lamanya. Sebab tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari sembah Dia selama-lamanya.
kasih Tuhanku untuk kita semua umat manusia. Kasih Tuhan tak berkesudahan untuk kita. Berkat Tuhan takkan pernah henti. Itulah janji Tuhanku untuk kita semua umat manusia. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, sembah Dia selama-lamanya. Sembahlah Dia, sudah kasih setianya dan habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, sembah Dia selama-lamanya. Sembahlah Dia, sudah kasih setianya dan habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mari sembah Dia